Shalom. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Ibadah hari ini sangat istimewa karena kita tidak hanya satu gereja, Kak. Wah, berapa? Kita bersama 2 gereja. Wow. GKI Gresik dan GKI Gura. Halo teman-teman. Halo. Di GKI Gura apa kabar? Baik Semua dong. sehat? Sehat dong. Wih, sehat ya, dan hari ini siap untuk beribadah bersama ya. Senang sekali ya, dan suatu saat kami berharap kita bisa bertemu GKI Gresik dan GKI Gura ya. Amin. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Asaf Band. Wah, yang di belakang Budina. Teman-teman GKI Gresik pasti sudah kenal. Tapi teman-teman di GKI Gura, Kak, yang belum kenal. Iya nih. Kak Eriko kenalkan ya. Ini Oke. kakak-kakak di belakang ini siapa saja ya? Oke, mulai dari drummer. Namanya siapa? Kak Jovi. Ya, ini ada Kak Jovi, Kak drummer Jovi kita. ya. Berikutnya Kak. Berikutnya ada basis. Kak Vilo. Ya, ini ada Kak Vilo, basis kita. Oke, berikutnya yang paling pojok. Yang terakhir. Kak Freddy. Ya. Iya, Kak Freddy, gitaris kita. Gitaris kita ya. Dan Budina ditemani oleh Kak Eriko. Kak Eriko ya. Teman-teman, kakak-kakak ini sudah SMA, tapi mereka semangat untuk melayani Tuhan, membantu di sekolah minggu ya. Jadi bersama kakak-kakak ini kita akan memuji Tuhan bersama. Oke teman-teman, kita akan awali ibadah ini dengan pujian bersuka di dalam Tuhan. Tapi Budina perlu mengingatkan teman-teman, walaupun kita ibadahnya secara online, tapi teman-teman ibadahnya yang pertama duduk dengan baik dan kita bisa fokus pada ibadah hari ini dengan baik pula. Tidak disambi tidur, tidak sambil makan, ya. Terus pastikan sinyalnya stabil. Ya, supaya teman-teman bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik ya. Terus siapkan Alkitabnya ya teman-teman. Nanti pada saat pembacaan firman Tuhan, teman-teman bisa mengikutinya. Apalagi ya Kak ya, bersama adik dan kakak dan papa dan mama yang mendampingi bisa bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Bisa dengan handphone atau dengan laptop atau dengan komputer. Ya, oke teman-teman, Tuhan melihat teman-teman, mari kita belajar mulai kecil untuk menghormati Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Kita akan mulai ibadah dengan pujian yang pertama, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan
bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersukacitalah. Kak, bersuka loh Kak. Budina lihat dari wajahnya teman-teman itu yang di GKI Gresik, dari kelas balita sampai kelas 6 SD semuanya bersuka. Juga yang di GKI Ngura ya, di GKI Ngura juga bersuka cita Iya semua juga, Kak. hari ini ya. Semuanya bersuka Karena cita hari di ini sini. kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Iya, Kak. iya benar. Nah. Tapi sebelum itu, mari kita melanjutkan ibadah kita, Kak. Kita akan berdoa pembuka. Nah, Oh iya. Kak Eriko akan mengajak teman-teman untuk doa. Mari kita lipat tangan. Tapi sebelum itu, mari kita pujikan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur Engkau telah mempersiapkan kami untuk beribadah pada hari kenaikan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kak Eriko, Budina mau tanya, Kak Eriko punya sobat enggak? Sahabat enggak? Wah, pasti punya dong. Punya. Oh, sahabatnya itu apakah setiap saat selalu bersama Kak Eriko? Dalam arti kalau Kak Eriko sedih, sahabatnya selalu ada. Kalau gembira juga ada. Gimana? Kalau yang gitu sih susah ya dicari ya. Gitu ya? Iya. Kayaknya sahabat-sahabat di dunia, nah itu tidak seperti satu sahabat ini, Iya. satu sobat ini, Iya. ya. Budina juga begitu, merasakan teman-teman pasti juga begitu ya. Tapi kali ini ada satu sobat, ada satu sahabat yang dia setia, yang dia selalu ada dalam keadaan apapun juga. Dan itu memang janjinya, ya. Ada satu sobat yang setia. Siapa? Wah, teman-teman tahu ya siapa Kak Eriko? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Siapa namanya? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Siapa namanya? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Siapa namanya? nama Yesus yang menghibur hatiku.
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi Kak Eriko, kita tidak usah takut karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia selalu menemani kita, Kak. Apapun juga itu Iya keadaannya. Kak, sama seperti di firman Tuhan ya, menyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Sayang setiap waktu ya, walaupun kita kecil ya. Teman-teman, walaupun teman-teman masih kecil, teman-teman lemah, Tuhan Yesus selalu mengasihi teman-teman. Ada setiap saat untuk teman-teman, seperti di dalam firman Tuhan. Iya. Nah, Kita akan mendengarkan firman Tuhan. iya. Sebelum itu, mari kita memuji Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya yaitu pergi untuk kembali. Sekali lagi, pergi untuk kembali. Dari mana Kak Eriko? Dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah teman-teman siapkan ya Alkitabnya. Nanti yang akan membawakan firman Tuhan untuk kelas kecil adalah Penatua Vo Era Eragea. Dan untuk yang kelas besar Pendeta Gideon. Teman-teman mari kita mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman semuanya. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Vo. Nah, sekarang Kak Vo mau menyapa dulu teman-teman sekolah minggu yang ada di GKI Gresik. Halo teman-teman. Juga teman-teman yang ada di GKI Gurah. Halo teman-teman, ya. Atau siapapun yang mengikuti ibadah pada hari ini dengan channel ini, Kak Vo juga mau menyapa semuanya, ya. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Temanya adalah pergi untuk kembali. Waduh, temanya nih agak-agak galau gitu ya.
Nah, teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu berkati setiap kami agar kami boleh fokus dan kami boleh mengerti apa yang Engkau beritakan melalui pemberitaan sabda-Mu ini. Dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus, kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, sekarang Kak Fo mau mengajak kita semua membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, teman-teman pernah nggak sih merasa sedih ketika mama papa atau kakak itu pergi meninggalkan teman-teman? Sedih nggak? Misalnya deh, dulu waktu sebelum ada pandemi, ya, kan teman-teman itu ketika diantar sekolah, ya, maunya itu ditungguin apa ditinggal? Ayo. Biasanya sih ada aja tuh yang mau ditungguin, tapi ada juga yang memang ditinggal. Nah biasanya kalau yang ditungguin itu tiba-tiba mama papanya pergi, biasanya sih nangis gitu ya. Lalu kemudian minta supaya mama atau papa itu nggak pergi tapi nemenin kita terus. Atau misalnya kalau lagi ke gereja gitu ya, ketika diantar sama mama papa, terus mama papa ngantar ke kelas kecil begitu ya, dan mama papa pergi ke ruang ibadah umum, terus teman-teman nangis gitu ya. Ada nggak yang kayak begitu? Ayo coba. Ada nggak? Hah? Ya ada mungkin, tapi dulu begitu ya.
Sekarang udah enggak kok Kavo gitu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman pernah merasa sedih, pernah merasa khawatir ditinggal mama papa, di bacaan kita teman-teman, para murid itu juga sempat merasakan kekhawatiran. Kenapa? Karena bacaan kita teman-teman memperlihatkan bagaimana Yesus itu terangkat ke sorga. Loh, kan Yesus baru bangkit, ya, baru aja menampakkan diri, baru aja bikin para murid seneng. Kok tiba-tiba udah pergi lagi sih ninggalin? Ya. Nah disitulah teman-teman para murid itu merasakan kekhawatiran, ya, merasakan kebingungan. Loh kok Yesus sudah mau pergi lagi? Makanya teman-teman di ayatnya yang ke-6 para murid bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa mereka bertanya? Karena mereka berharap Tuhan itu senantiasa tetap dekat sama dia dan mampu menolong mereka. Teman-teman tahu kan ya, pada waktu itu orang-orang Israel yang ada di Yerusalem, begitu ya, itu masih dijajah. Ya. Masih dijajah oleh siapa? Oleh bangsa Romawi, teman-teman. Jadi mereka itu merasa tidak enak karena dikekang, karena dikuasai oleh bangsa Romawi. Disitulah kemudian para murid bilang, bisa enggak kita ini dipulihkan? Ya. Tetapi apa jawab Yesus teman-teman? Yesus bilang begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi dalam ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika Yesus sedang ngomong kayak gitu tuh teman-teman ya, tiba-tiba Yesus itu terangkat ke sorga. Dia naik teman-teman ya, dia naik ya, lalu kemudian awan menutup dari pandangan para murid ya. Dan tiba-tiba Yesus menghilang. Ya. Dia terangkat ke sorga, teman-teman. Ya. Nah, di situ para murid masih bingung ya. Masih nggak tahu mesti ngapain. Ya. Mereka jadi semakin khawatir. Mereka jadi semakin gak tahu nih mesti ngapain teman-teman. Ya. Sedih. Sama kayak perasaan teman-teman kalau misalnya mama papa atau kakak teman-teman gitu ya meninggalkan teman-teman gitu ya. Yesus naik ke sorga. Tetapi teman-teman, Yesus yang terangkat ke sorga itu tidak sepenuhnya meninggalkan kita semua. Kenapa? Karena kita memang berpisah secara ragawi, secara badan ini, secara tubuh ini memang kita nggak bisa lagi bertemu dengan Yesus. Tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam Roh Kudus. Teman-teman. Jadi ketika Yesus itu terangkat ke sorga, secara tidak langsung teman-teman, Yesus juga hadir dimanapun dalam bentuk roh. Jadi Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tetapi secara badan ya, secara kelihatan memang Tuhan Yesus tidak nampak. Tapi dia ada dalam perwujudan Roh Kudus itu. Ya, teman-teman. Nah, ketika Yesus itu terangkat ke sorga, teman-teman, di situ tiba-tiba ada siapa? Ayo, ada siapa? Ya. Ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka bilang begini teman-teman. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi teman-teman, nanti suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali secara badaniah ini, secara tubuh yang kelihatan itu, untuk menjumpai kita. Kapan waktunya? Kita nggak tahu. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari tahu kapan ya Tuhan Yesus itu datang kembali. Karena nggak ada seorang pun yang tahu, teman-teman. Kavo nggak tahu. Pagi Dian juga nggak tahu, teman-teman. Nah, karena Tuhan itu akan datang kembali dan kita nggak tahu kapan, maka mari kita melakukan tugas kita dengan baik. Apa? Kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi kebaikan Tuhan Yesus. Kita menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih Tuhan dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus terangkat ke sorga itu. Dan lebih daripada itu, para murid kemudian tidak lagi sedih, teman-teman. Mereka itu bersuka cita. Makanya kalau teman-teman buka Lukas 24, ayatnya yang ke-52 dan 53, Kavo bacakan. Lukas 24, ayatnya yang ke-52 sampai dengan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah, teman-teman, dalam hidup mereka. Jadi, ketika Yesus itu terangkat ke sorga, kita harus bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus, teman-teman. Kita harus belajar lebih sungguh. Kita harus nurut sama orang tua. Nggak boleh lagi kemudian kita marah-marah sama mama kita, marah-marah sama papa kita. Ketika misalnya kita tidak dibeliin sesuatu, nggak dibeliin mainan begitu ya. Lalu kita marah sama mama papa kita. Jangan, teman-teman. Kita harus tetap sayang sama mama papa kita. Kita harus nurut sama mama papa kita. Ya. Kalau teman-teman juga sekarang masih belajar secara online gitu ya. Rajinnya belajarnya. Jangan males-malesan. Tetap semangat, teman-teman ya. Karena dengan kita bisa belajar dengan sungguh, secara tidak langsung kita itu memuliakan Tuhan Yesus. Teman-teman juga harus tetap rajin berdoa loh. Bagaimana bisa kita menjadi saksi Tuhan kalau kita malas-malasan berdoa? Ya. Jangan cuman ingatnya doa makan doang. Ya. Kalau makan ingat berdoa, tapi kalau mau tidur lupa berdoa. Kalau mau pergi ya ke sekolah atau kemanapun lupa berdoa. Jangan ya teman-teman ya. Kita tetap setia untuk berdoa. Kita juga teman-teman harus mengasihi bukan hanya orang tua loh ya. Tetapi saudara-saudari kita, sesama kita siapapun itu. Dan juga kita harus mengasihi semua ciptaan Tuhan. Termasuk hewan-hewan maupun tumbuhan. Ya. Jadi teman-teman gak boleh menyiksa binatang, gak boleh merusak tumbuhan, tanaman, gak boleh. Karena apa? Karena kita ini adalah saksi Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, selamat menjadi saksi Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap kehidupan teman-teman. Tuhan memberkati kita. Amin. Ketemu lagi sama Kak Novi di aktivitas kali ini. Kak Novi
akan menyapa adik-adik dari GKI Gura, karena yang hari ini ikut bergabung dengan kita bukan adik-adik dari GKI Gresik aja, tapi juga dari adik-adik GKI Gura. Hai adik-adik GKI Gura, salam kenal dengan saya Kak Novi, Guru Sekolah Minggu GKI Gresik. Sekarang kita akan melakukan aktivitas tentang sesuai dengan firman hari ini, kenaikan Tuhan Yesus. Apa ya yang perlu kita persiapkan? Sekarang bahan-bahan yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah satu, gambar awan sama Tuhan Yesus. Ini nanti Kak Novi kirim ke link ya, nanti ada link, ada bisa download di link itu, ada gambar awan dan gambar Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kertas, ini kami pakai buffalo, kertas buffalo, terserah mau bebas warna apa, Kak Novi pakai warna putih. Sesudah itu double tip, gunting, lem kertas ya, benang wol, ini sedotan, ada krayon atau pensil warna dan yang lainnya bisa dipakai. Yang penting nanti buat mewarnai awannya. Nah, sekarang perlu yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita gunting gambar. Ada di download dulu nanti ya, di link yang sudah Kak Novi share nanti. Kita gunting awan ini ya, kita gunting sesuai dengan gambarnya. Setelah kita gunting seperti ini hasilnya ya. Oke, gambar awan dan gambar Tuhan Yesus. Setelah itu kita sudah gunting gambar Tuhan Yesus dan gambar awan, kita tempel di kertas buffalo. Kenapa kok kita perlu kita tempel? Agar lebih kuat gambarnya, tebel, jadi bukan tipis seperti ini loh. Kalau ini kan tipis. Kalau Kak Novi kasih di kertas buffalo agak lebih tebal. Kita lem ya. Sesudah kita lem, kita tempel ya. Terus kita gunting seperti ini hasilnya. Nah, karena agak lebih tebal. Oke, tebal kan? Tadi kan ringan. Kalau sudah tebal kayak gini, apa harus kita lakukan? Yang pertama, kita warnai awannya dulu sebelum warna biru ya. Biru muda aja, warna awan. Kita warnai awan dulu. Kalau Tuhan Yesus nggak usah diwarnai karena sudah ada gambarnya ya, sudah kelihatan. Ini benang wolnya ini kita kira-kira kita potong, kita pakai berapa ya? Coba deh agak panjang dikit ya, panjang jangan pendek karena nanti buat pengkait ya, untuk narik gambar Tuhan Yesusnya. Kira-kira segini deh cukup, panjangnya panjang sekali ini ya. Setelah itu sedotan ini kita potong. Yang pertama buat tengah-tengah awan di sini nanti ya. Kira-kira kita kasih ya, jangan terlalu ini ya, jadi tengah-tengah aja, jangan terlalu panjang banget, segini aja cukup ya. Oke. Terus yang kedua kita buat gambar Tuhan Yesusnya segini ya, jangan terlalu pendek. Oke, segini. Setelah itu kita kasih lagi buat tangannya sebelah sini biar untuk biar nggak goyang-goyang nanti kalau pas waktu kita buat kayak gini ya. Nah, terlalu panjang ini kita potong lagi, harus pendek ini seperti ini ya. Jadi setelah itu ini 1, 2, 3 ini kita pakai sama ukurannya. Nah, jadi ada 5 kita buat. Sekarang sebelum kita pakai ini kita kasih isolasi dulu ya, isolasi double tip
Yang pertama yang kita isolasi dulu awannya dulu ya. Agak besar. Buat kanan kirinya. Ya. Jangan kecil. Terus habis itu yang ini tadi yang panjang sekali buat tengah-tengah kita kasih. Biar kuat ya, nggak tebal. Ya, taruh di sini tengah-tengah. Ya, kita sudah buat untuk awannya. Sekarang Tuhan Yesusnya. Tadi ini agak panjang ya, tengah-tengah gini. Selasi lagi, bolak-balik, double tip ya. Kita potong lagi. Oke. Kita lepas. Apa ya Kak Novi kok pakai sedotan? Tengah-tengah ya, adik-adik ya. Yang kecil taruh di sini ya. Nah, ya. Kecil. Oke, sini. Oke, sesudah itu baru kita pasang. Ini. Sebelumnya yang satu masuk sini ya. Oke, sudah masuk. Yang satu lagi masuk lewat sini ya, adik-adik. Jadi lihat ya, kanan sama kiri lihat. Yuk, sebelum kita ini dulu kita pasin, samain. Ya, oke, sudah ini. Ya, kita lihat beda. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri ya. Nanti beda, karena ada perbedaannya. Ini yang dua ini kita pakai buat pengkait ini, biar benangnya tidak, kalau waktu pas ditarik tidak ikut masuk ke gambar Tuhan Yesusnya, jadi ada penyangganya. Kali mati aja ya. Sesudah itu yang ini ya. Nah, ini ya sebelah kiri ini dikasih isolasi biar nggak goyang-goyang lagi. Ini yang diisolasi biar dia nggak bergerak lagi. Yang bergerak cuma sebelah kanan, sebelah kiri nggak bergerak nanti ya. Kalau dua-duanya bergerak nanti repot. Nah ya, sudah jadilah gambar Tuhan Yesus mau naik ke surga. Oke, sebelumnya biar kita bisa narik gambar Tuhan Yesusnya ke awan, kita tempel dulu ya.
Adik-adik kita tempel terserah mau kemana, ke tembok, rumah, di kamar atau di pintu, terserah ya. Ini Kak Novi mau tempel, oke? Nah, awannya sudah Kak Novi tempel di ini apa ya, di lemari Kak Novi ya. Kak Novi tempel kanan kiri. Kak Novi kasih satu lagi di sini isolasinya ya, paling atas biar juga nggak goyang ya. Jadi kanan kiri sama atas isolasi double tip yang tadi. Setelah itu ini jangan lupa yang ditarik tadi yang tidak ada isolasinya ya. Oh, yang ada isolasinya jangan ditarik, nggak bisa. Harus yang ditarik yang ada isolasinya. Oke, sekarang Tuhan Yesus kita naik ke surga. Oke, teman-teman, adik-adik. Oh, Tuhan Yesus naik ke surga. Bye-bye. Ya. Sekian aktivitas dari Kak Novi. Adik-adik semangat ya, dari GKI Gresik maupun GKI Gura, semangat untuk membuat aktivitas hari ini bahwa kita membuat Tuhan Yesus naik ke surga. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Nah, teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman sama melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya linknya ada di sini ya. Oke, nah tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan baik dari GKI Gurah ataupun GKI Gresik dapat dititipkan kepada orang tua, lalu papa mama. Ya, lalu papa mama akan memberikannya kepada gereja pada saat ibadah onsite. Ya, oke. Nah, teman-teman, firman tadi berkata bahwa Tuhan Yesus berjanji akan kembali untuk menjemput kita semua. Maka dari itu, teman-teman jangan takut, harus percaya. Ya, percaya harus bahwa Yesus itu akan kembali dan pada saat ini Tuhan akan menolong teman-teman pada saat apapun juga. Ya. Isilah hidup teman-teman dengan sesuatu yang menaati firman Tuhan agar pada saat Tuhan kembali teman-teman dan kita semua sudah siap. Ya. Percaya bahwa Yesus satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Teman-teman, kita akan berdoa bersama, kita akan doa syafaat dan juga sekaligus nanti akan berdoa untuk penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Gideon. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Oke teman-teman, kita akan berdoa penutup dan syafaat. Tetapi sebelumnya ingatlah, selama kita masih punya waktu, selama kita masih diberi kehidupan, selama Tuhan masih menganugerahkan kepada kita untuk hidup,
Pergunakan itu dengan baik. Isilah. Seandainya Tuhan datang sewaktu-waktu, kita lalu siap. Kalau seandainya besok Tuhan datang, teman-teman siap nggak? Kalau Tuhan sudah datang, siap atau tidak? Ya sudah, dia datang. Kalau yang nggak siap, ditinggal. Oleh karena itu, isilah waktu ini dengan baik. Selesaikan hidup ini dengan benar. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu. Saat ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengisi waktu kami dengan baik sebelum Tuhan datang atau sebelum Tuhan memanggil kami. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu untuk hidup dan memuliakan Tuhan sepanjang waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa memampukan pemimpin bangsa ini untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKI Gresik dan juga GKI Ngurah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menolong dalam setiap karya-karya kami, sehingga kami, GKI Gresik dan GKI Ngurah senantiasa mampu menghadirkan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh anak-anak-Mu, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu, Engkau yang memberkati para orang tua untuk menjadi guru dan pendeta bagi kami anak-anaknya, sehingga lewat orang tua kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati segala kehidupan orang tua kami, sehingga orang tua kami senantiasa dapat mendampingi kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pada saat ini menyerahkan untuk segala program-program gereja GKI Gresik dan GKI Ngurah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap program itu dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan pada kesempatan ini untuk kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di GKI Gresik dan di GKI Ngurah. Kami berdoa untuk pendeta, para penatua, dan para aktivis. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang menolong mereka. Dan dalam kesempatan ini, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan sukacita, dengan tulus mempersembahkan karya-karya layanannya. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupannya, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Lewat guru-guru sekolah minggu, kiranya kami juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama sebentar lagi akan berpisah satu terhadap yang lain, kiranya Tuhan yang melindungi dan menolong kami. Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan kami boleh kami jalani dengan benar. Dan perjalanan hidup kami selanjutnya ke depan, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami. Karena itu, sebelum kami berpisah, kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan berkat dari Allah yang melampaui segala akal kita senantiasa berlimpah atas kehidupan anak-anak semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila nama
Teman-teman siap ya? Jika Tuhan datang kembali, nama kita pastikan ada. Dan gunakan waktu dengan baik karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Hidup takut dan taat kepada firman Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.